Bapak Ibu yang terkasih, saya Pendeta Priscilla ingin mengunjungi Bapak Ibu secara virtual untuk mempersiapkan Bapak Ibu memasuki perjamuan kudus pada hari Minggu besok. Saya memohon maaf karena tidak dapat berkunjung kepada Bapak Ibu secara onsite di rumah karena waktu yang sangat terbatas. Saya mengambil waktu melalui rekaman video ini untuk mengunjungi Bapak Ibu mempersiapkan diri memasuki perjamuan kudus pada hari esok. Mengapa kita perlu mengambil bagian dalam perjamuan kudus? Apa sih tujuan perjamuan kudus? Tujuan dari perjamuan kudus sesungguhnya ialah kita memperingati kematian serta kebangkitan Yesus. Pengorbanan Yesus yang besar ini kita harus selalu ingat, dan ketika Yesus melaksanakan perjamuan kudus pada malam sebelum ia disengsarakan, ia berkata, lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kita wajib sebagai pengikut Kristus melakukan perjamuan kudus untuk kita memperingati kembali kematian dia dan kebangkitannya. Kematian dan kebangkitannya itu sungguh menjadi suatu peringatan dan suatu pengorbanan yang besar dari Yesus untuk penebusan dosa kita. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, kamu juga meskipun dahulu sudah mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan kembali oleh Allah bersama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa kita dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi perjamuan kudus memperingati kematian dan kebangkitan Yesus, kemenangannya atas sengsara dan atas maut. Tujuan yang berikut ialah menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Perjamuan kudus adalah cara untuk mengingatkan diri kita yang telah didamaikan dengan Allah Bapa melalui kematian Yesus Kristus. Jadi ketika kita menerima roti itu adalah lambang dari tubuhnya. Dan ketika kita meminum anggur itu adalah lambang dari darahnya yang telah menghapus segala dosa kita. Makna dari perjamuan kudus yang akan kita ikuti bersama itu merupakan simbol tubuh dan simbol dari darah Kristus. Dan ketika kita menerima roti dan anggur yang adalah simbol tubuh dan darahnya, kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Makna yang berikut, pemurnian hati kita serta perdamaian abadi dengan Allah. Perjamuan kudus memiliki dimensi pemurnian dan perdamaian. Dalam 1 Korintus 11 ayat 28 dikatakan kita diajarkan untuk memeriksa diri kita sebelum kita duduk dalam perjamuan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita akui di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Dia pasti mengampuni. Kalau ada orang yang kepadanya kita harus minta maaf, ya kita minta maaf. Kalau kita sudah berbuat salah kepadanya. Nah, bagaimana perjamuan ini akan bermakna dalam kehidupan kita sehari-hari? Perjamuan ini selalu akan mengingatkan kita tentang kasih Tuhan yang besar yang tiada tandingannya. Perjamuan kudus ini juga mengingatkan diri kita untuk selalu hidup dalam kekudusan, tunduk kepada Allah, pada Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Dan juga perjamuan kudus ini membuat kita mengingat hubungan kita dengan sesama harus dijaga seharmonis mungkin. Nah, persiapkanlah hati Bapak Ibu untuk memasuki perjamuan kudus pada hari Minggu besok. Bisa di ibadah 1 jam 7, bisa juga di ibadah yang kedua jam 9.
Saya menantikan kedatangan Bapak Ibu di ibadah minggu, dan saya akan mendoakan Bapak Ibu secara khusus. Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang saya kunjungi melalui virtual ini untuk mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus. Berkatilah agar mereka hadir pada ibadah Sabtu atau ibadah 2 pada hari Minggu besok. Dalam nama Yesus. Amin.